Sebagian besar negara demokrasi barat di seluruh dunia telah melarangnya. Tetapi praktik ini masih umum dilakukan di negara-negara seperti Iran, Nigeria, dan Tiongkok. Kita sedang membicarakan hukuman mati. Apakah ini merupakan bentuk hukuman yang efektif sekaligus memberi efek jerah? Dan inilah debat mendalam yang akan kita lakukan malam ini. Bergabung bersama kita di panel adalah Stephen Bright, Profesor Hukum di Universitas Yale dan Georgetown. Robert Blecker, Profesor Hukum Pidana dan penulis buku The Death of Punishment, Searching for Justice Among the Worst of the Worst. Dan koresponden kami sendiri dari I24 News, Joe Brown. Tapi sebelum kita mulai, berikut sedikit latar belakangnya. Di Amerika Serikat, hukuman mati tetap menjadi isu yang memecah belah. Eksekusi masih berlangsung di beberapa negara bagian, dengan para pendukung menyebutnya sebagai keadilan untuk kejahatan terburuk, sementara para penentang menyoroti vonis salah, kesenjangan rasial, dan metode eksekusi yang semakin kontroversial. Dan perdebatan ini bergerak ke arah yang sangat berbeda di tempat lain. Israel baru-baru ini mengesahkan undang-undang yang memperbolehkan hukuman mati bagi orang yang dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dalam situasi terorisme. Sebuah perluasan dramatis di negara yang hampir tidak pernah menggunakan hukuman mati. Sementara itu, Lebanon mengambil langkah sebaliknya, dengan mengambil langkah-langkah untuk melarang hukuman mati sepenuhnya. Dan di Iran, eksekusi telah menjadi bagian dari kisah yang jauh lebih kelam. Vonis terhadap para pengunjuk rasa dan pembangkang politik dijatuhkan untuk menghancurkan oposisi. Keadilan, pencegahan, balas dendam, atau penindasan. Di mana, jika memang ada, masyarakat modern seharusnya menetapkan batasnya. Dan apakah hukuman mati masih memiliki tempat di dunia modern? Baiklah, sekarang kita masuk ke sesi debat. Kita akan menjawab pertanyaan pertama secara berurutan. Masing-masing dari kalian mendapat waktu 30 detik. Kita mulai dari Stephen, lalu Robert, dan kemudian Joe. Pertanyaan pertama adalah, apakah hukuman mati masih relevan di abad ke-21? Stephen. Tidak relevan. Hukuman ini primitif dan sudah ketinggalan zaman. Hukuman mati menjadi sumber ketidakadilan yang besar. Orang-orang yang tidak bersalah dijatuhi hukuman mati dan beberapa di antaranya dieksekusi. Hukuman ini juga tidak memberikan efek jerah. Orang yang melakukan kejahatan tidak berpikir mereka akan tertangkap. Jika mereka berpikir demikian, mereka tidak akan melakukan kejahatan itu. Dan kita melihat bahwa pengadilan pun tidak bisa benar-benar menentukan siapa yang pantas mendapat hukuman mati dan siapa yang tidak. Hukuman ini sangat sering dijatuhkan karena faktor ras dan kemiskinan. Dan semakin lama, hukuman ini hampir ditinggalkan di banyak negara di dunia. Bahkan di Amerika Serikat, hanya 23 orang yang dijatuhi hukuman mati tahun lalu. Wah, itu benar-benar waktu yang pas, tepat saat bel berbunyi. Baiklah, Robert, giliranmu. Nah, kita bisa mendekati pertanyaan ini secara hukum, politik, atau moral. Tentu saja, idealnya, kita harus menghapus hukuman mati sebagai alat penindasan politik atau rasial. Tapi ironisnya, penghapusannya justru akan memberikan dampak paling kecil di tempat di mana hukuman itu paling sering disalahgunakan. Singkatnya, kita merasa yakin bahwa masa lalu itu penting. Kita bisa mengidentifikasi yang terburuk dari yang terburuk dari yang terburuk. Kejahatan itu ada. Beberapa orang memang pantas mati. Dan masyarakat yang beradab serta berkomitmen pada keadilan punya kewajiban untuk mengadili, menghukum, dan mengeksekusi mereka. Baiklah, Joe. Emily, ini akan jadi kali ketiga aku berada di studio bersamamu. Dan kamu menanyakan pertanyaan seperti, setiap orang suci punya masa lalu. Setiap orang suci punya masa lalu, setiap pendosa punya masa depan. Dan aku benar-benar percaya bahwa itu berlaku untuk sebagian besar orang di seluruh dunia, terutama mereka yang dihukum karena kejahatan. Namun, ada beberapa kasus yang sangat berat, di mana akan lebih baik jika orang-orang ini tidak harus menghadapi konsekuensinya sama sekali. Dan orang-orang ini dijatuhi hukuman mati. Namun, saya tidak bisa memikirkan cara yang tepat agar hal ini bisa terjadi dengan cara di mana pemerintah yang tiran, secara teori tidak bisa mengambil alih dan menggunakan ini untuk keuntungan politik mereka sendiri. Baiklah, sekarang kita tidak punya timer 30 detik, jadi kalian bisa langsung saja. Jadi pertanyaan berikutnya adalah, apakah memang peran pemerintah untuk menerapkan hukuman yang begitu ekstrim? Dan kita akan mulai lagi dengan Stephen. Menurut saya, pemerintah perlu lebih rendah hati tentang apa yang bisa dan tidak bisa mereka lakukan. Mereka bisa melakukan beberapa hal. Mereka bisa memutuskan siapa yang menerobos lampu merah dan siapa yang tidak. Dan mereka bisa memvonis orang atas kejahatan. Tapi menentukan siapa yang harus hidup dan siapa yang harus mati, itu sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dilakukan pemerintah dengan baik. Mereka tidak melakukannya dengan baik. Pengadilan pun tidak tahu caranya. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka sering membuat banyak kesalahan dalam kasus-kasus seperti ini. Dan seperti yang baru saja disebutkan, kita tidak melihat bahwa dalam kasus-kasus yang benar-benar mengerikan, seringkali orang-orang itu justru tidak mendapatkan hukuman mati. Sementara orang lain yang tampaknya tidak terlalu pantas, justru mendapatkan hukuman mati. Robert.
Ya, ini jauh dari sempurna, dan beberapa dari kita mengandalkan orang seperti Stephen Bright yang memiliki karir panjang dan terhormat dalam menentang beberapa ketidakadilan yang berasal dari hukuman mati, dan kita membutuhkan orang seperti dia. Dan saya mengagumi seseorang seperti itu, meskipun saya tahu perasaannya tidak saling berbalas. Tetapi fakta bahwa terkadang kita gagal melakukannya dengan sempurna atau memadai tidak berarti kita seharusnya tidak melakukannya sama sekali. Dalam sistem-sistem di mana hukuman mati dikelilingi dengan proses hukum yang sangat ketat, Itu terkadang merupakan satu-satunya hukuman yang adil. Dan saya penasaran, saya ingin tahu apakah menurutnya pemerintah juga seharusnya bisa menyatakan bersalah dan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, atau bahkan penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat. Dengan kata lain, seberapa remeh kita merendahkan peran pemerintah dalam hal sistem peradilan pidana? Ada kejahatan yang sangat serius. Kejahatan seperti itu memang pantas mendapatkan hukuman yang sangat berat. Dan mengutuk hukuman mati, seperti yang baru saja dia lakukan, juga berarti mengutuk hukuman penjara seumur hidup. Tentu saja, kelompok kiri ekstrim saat ini sedang mengutuk semua bentuk hukuman dan semua penjara. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa dia adalah bagian dari gerakan itu sama sekali. Baiklah Stephen, tunggu Tapi sebentar. apakah kamu Stephen ingin tahu? mengatakan sesuatu. Ada yang ingin dikatakan. Maaf Joe, tapi Stephen menggelengkan kepalanya. Jadi menurutmu apa pendapatmu? Perbedaannya, perbedaan besar antara hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat atau hukuman dengan jangka waktu tertentu adalah jika kamu menyadari telah membuat kesalahan, kamu masih bisa memperbaikinya. Setelah kamu mengeksekusi seseorang dan kemudian terungkap bahwa kamu telah membuat kesalahan, bahwa kamu salah orang, Tidak ada cara untuk mengembalikan seseorang dari kubur. Untuk mengatakan bahwa kita memiliki proses hukum yang sangat ketat, Tunggu sebentar. Untuk mengatakan bahwa kita memiliki proses hukum yang sangat ketat, dalam kasus di mana orang-orang mendapatkan hukuman mati, mereka memiliki pengacara yang buruk. Mereka dijatuhi hukuman karena ras mereka. Mereka diadili oleh juri yang semuanya kulit putih. Karena jaksa menyingkirkan semua orang kulit hitam saat pemilihan juri. Itulah yang terjadi dalam kasus-kasus di mana orang-orang, beberapa kasus saja, tidak banyak lagi sekarang, mendapatkan hukuman mati di Amerika Serikat. Baiklah Joe. Masalah dengan sistem peradilan Amerika adalah kenyataan bahwa mereka menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang, dalam beberapa kasus, mereka sebenarnya tidak melakukannya. 200 orang vonisnya dibatalkan dalam sekitar 50 tahun terakhir. Tapi disinilah harus ada alasan yang jelas untuk hal seperti ini terjadi. Ini harus untuk kejahatan yang paling serius dan berat, di mana tidak ada kemungkinan bahwa mereka bisa salah dalam menjatuhkan hukuman. Maksud saya, kamu benar. Maksud saya, mereka harus melewati beberapa lapisan proses hukum dengan pengadilan tinggi. Bukan hanya pemerintah saja. Harus melalui beberapa pertimbangan yang berbeda. Karena ketika kamu mengambil nyawa seseorang, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat berat. Ini adalah sesuatu yang Amerika tidak miliki saat ini. Dan seperti yang saya katakan, saya tidak bisa membayangkan skenario apapun di mana mereka bisa mengubah ini sehingga seperti yang kamu katakan, merugikan atau secara khusus menargetkan kelompok minoritas atau orang-orang yang tidak mampu membayar pengacara yang cukup baik. Baiklah Robert, aku bisa tahu kamu ingin mengatakan sesuatu. Ya, ada beberapa hal. Pertama, tentu saja nyawa itu tidak bisa dikembalikan. Dan seseorang yang menghabiskan 60 tahun di dalam penjara dengan keamanan maksimum hanya untuk kemudian diketahui bahwa dia tidak bersalah, tidak bisa mengembalikan hidupnya dalam arti yang sebenarnya. Tapi lebih dari itu, misalkan kita benar-benar menghapus hukuman mati. Ini adalah global eye dan kita berbicara dengan perspektif global. Dan omong-omong, kamu menyebutkan banyak negara. Kamu lupa menyebutkan India dan Jepang, dua negara demokrasi besar. jadi dan juga, omong-omong, secara historis, setiap negara Eropa yang menghapus hukuman mati, kecuali Irlandia, melakukannya meskipun ada dukungan publik yang sangat besar terhadap hukuman itu. Jadi Amerika Serikat bertindak seperti demokrasi yang sesungguhnya, tunduk pada opini publik. Tapi kembali ke topik itu, Rusia tidak memiliki hukuman mati. Maksud saya, secara hukum ada, tapi mereka sudah memberlakukan moratorium sejak, menurut saya, Tapi mereka tidak memang ada masih eksekusi punya dengan kursi gulag. listrik. Ya, benar sekali. Dan banyak lawan politik yang mati. Jadi, coba kamu bilang ke Navalny dan keluarganya bahwa penghapusan hukuman mati di Rusia membuat perbedaan apakah dia dieksekusi atau tidak. Itulah kenapa saya bilang di komentar pembuka saya, secara ironis, tempat-tempat yang paling sering menyalahgunakannya justru adalah tempat-tempat di mana kita akan mendapat manfaat paling sedikit. Iran, berdasarkan hitungan, telah mengeksekusi atau membunuh 52.000 pengunjuk rasa. Mereka mengeksekusi saya rasa sekitar 22 orang, yang mana itu sangat mengerikan. Mereka mengeksekusi 22 orang, mereka membunuh 52.000 orang. 1/20 dari 1%. Jadi, menghapus hukuman mati tidak akan menghilangkan pembunuhan yang disponsori negara dalam keadaan apapun. Ironisanya, ini justru bisa meningkatkan kemungkinan lolos ketika perhatian publik tertuju pada jenis-jenis persidangan yang akan terjadi jika mereka dikelilingi oleh perlindungan prosedural yang sangat kuat. Dan saya tahu, Stephen Bright sangat mampu menunjukkan kekurangannya. Dia telah melakukan lebih banyak daripada hampir siapapun di Amerika Serikat untuk mencoba menghilangkan atau membatasi kekurangan-kekurangan itu. Dan kekurangan itu belum berhasil dihilangkan. Ini masih jauh dari sempurna. Tetapi terkadang itu adalah satu-satunya respons yang adil. Joe, kamu ingin mengatakan sesuatu?
Baiklah. Itu sebenarnya bukan satu-satunya respon yang adil. Maksudku, ada respon lain. Dan faktanya di Amerika Serikat saat ini hanya 27 negara bagian yang memiliki hukuman mati. 2 di antaranya, Oregon dan Wyoming, tidak memiliki siapapun di sel hukuman mati. Jadi hanya 25 negara bagian yang menerapkannya. Banyak dari negara bagian itu belum menjatuhkan hukuman mati kepada siapapun dalam 10 tahun terakhir atau melakukan eksekusi. Hanya segelintir negara bagian saja. Itu Texas, Alabama, Florida, negara-negara bagian itulah yang melakukan semua eksekusi. Dan sisanya di negara ini pada dasarnya sudah meninggalkan itu. Dan negara-negara bagian itu pada akhirnya juga akan meninggalkannya. Maksud saya, kita memang tidak melihatnya lagi. Satu-satunya tempat di Amerika Serikat saat ini yang masih sering melakukan eksekusi adalah di Florida. Di mana kita punya seorang politikus gagal di sana, Gubernur DeSantis, sekarang mulai menandatangani surat perintah eksekusi mati dan mengeksekusi banyak orang. Itu adalah hal yang biasa dilakukan oleh politikus gagal di Florida. Dia tidak menandatangani banyak surat perintah eksekusi mati selama 6 tahun pertamanya menjabat. Tapi sekarang dia mengeksekusi 19 orang tahun lalu, 12 orang tahun ini saja. Tapi tidak ada orang lain yang melakukan itu. Itu adalah penyimpangan di Amerika Serikat. Ciao. Baik, kembali ke topik Global Eye, dan saya paham bahwa kedua narasumber saya adalah profesor dari Amerika. Tapi saya ingin membicarakan Israel, karena menurut saya itu sangat menarik. Dan itu adalah kasus yang sangat unik ketika berbicara tentang hukuman mati. Menariknya, hanya ada 2 kasus hukuman mati di mana orang benar-benar dieksekusi di Israel. Meir Tofiansky pada tahun 1948 yang sebenarnya dinyatakan tidak bersalah setahun kemudian, dan tentu saja Adolf Eichmann pada tahun 60-an. Jadi, ketika Anda melihat itu, 50% dari orang-orang tersebut ternyata tidak melakukan kejahatan mereka. Tapi itu hanya sebagai catatan, karena tahun ini Knesset mengajukan rancangan undang-undang hukuman mati untuk teroris. Dan untuk hal ini, saya sedikit lebih simpatik, karena Israel sangat unik dalam hal para tahanannya, karena banyak teroris yang melakukan tindakan keji, membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Mereka akan ditangkap, mereka akan dipenjara, dan kemudian mereka akan digunakan sebagai alat tawar-menawar untuk pertukaran tahanan. Kita telah melihat ini selama 2,5 tahun terakhir dengan para sandera dari Gaza. Dan kita juga melihatnya dengan Gilad Shalit pada tahun 2011. Dan salah satu orang yang dibebaskan pada tahun 2011 adalah Yehya Sinwar, yang tentu saja menjadi otak di balik pembantaian 7 Oktober. Jadi dalam kasus itu akan lebih masuk akal jika mereka hanya berkata, oke, kita harus mengeksekusi mereka sekarang. Tapi mereka tidak melakukannya. Dan itulah yang membawa kita ke situasi saat ini dengan undang-undang hukuman mati untuk teroris. Namun, ini sangat cacat karena seperti yang sudah saya katakan, masalahnya adalah pelaksanaan oleh pemerintah. Ini adalah kebijakan 2 tingkat. Mereka punya satu aturan untuk orang-orang di tepi barat yang diduduki, di mana jika mereka melakukan tindakan terorisme apapun, maka itu adalah larangan eksekusi secara menyeluruh. Dan jika itu adalah orang-orang di Israel atau di Yerusalem Timur, maka hukuman mati hanya berlaku jika mereka, kutip, meniadakan keberadaan negara Israel. Jadi pada dasarnya, itu hanya ditujukan untuk teroris Palestina. Dan itu menciptakan sistem peradilan 2 tingkat. Salah satu pendukung utama RUU ini adalah Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional yang telah mengenakan pin kerak berbentuk jerat. Ini adalah seseorang yang jelas ingin melakukan ini demi keuntungan politik. Dan disinilah letak permasalahannya. Fakta bahwa hal ini dapat dibajak oleh para politisi untuk membuat pernyataan politik. Dia selama ini sekarang sudah berhenti mengatakannya sejak dia mendapatkan posisi kekuasaan. Tetapi di masa lalu, dia pernah memimpin seruan kematian bagi orang-orang Arab. Dan inilah caranya untuk benar-benar menerapkannya ke dalam hukum. Dan disitulah letak kekurangannya. Dalam dunia yang ideal, mungkin ada sesuatu yang berarti akan ada eksekusi terhadap para teroris ini, sehingga mereka tidak akan digunakan sebagai alat tawar-menawar di masa depan. Namun, cara yang dilakukan saat ini membuatnya mustahil untuk dapat diterima secara moral. Baiklah, Stephen, kamu selanjutnya. Tapi Sepertinya kamu ingin mengatakan sesuatu. Itu. Ya. Satu hal di sana, kamu bicara tentang orang-orang yang menjadi tahanan sebagai alat tawar-menawar. Izinkan saya memberitahu, kamu akan mendapatkan martir ketika kamu mengeksekusi orang. Kamu tahu, ada orang-orang yang setelah mereka dieksekusi, kemudian muncul gerakan politik yang luar biasa di sekitar kemartiran orang-orang tersebut. Jadi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kamu akan menghadapi masalah politik ini apapun yang terjadi. Tapi sistem 2 tingkat itu, kamu tahu, kita juga punya sistem 2 tingkat di Amerika Serikat. Hanya saja caranya berbeda. Dan tentu saja Israel pernah menjatuhkan hukuman mati kepada satu orang lagi, seorang pria dari Cleveland, Ohio, yang ternyata benar-benar tidak bersalah setelah dia dibawa diekstradisi ke Israel dan divonis bersalah. Dan kemudian bicara soal proses hukum yang sangat ketat, bicara soal sangat berhati-hati. Tidak ada sistem pengadilan yang seberhati-hati itu. Israel hanya pernah memiliki 4 kasus hukuman mati. Jadi mereka benar-benar sangat berhati-hati soal itu. Namun mereka tetap melakukan kesalahan 2 kali dari 4 kasus tersebut. Ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak terlalu baik dalam memutuskan siapa yang harus hidup dan siapa yang tidak.
Ya, Itu selalu bukan saja sesuatu yang bisa sangat dilakukan rumit. pengadilan dengan baik. Robert, apa pendapatmu tentang hal ini? Beberapa hal. Pertama, aku dan Joe bisa bertukar posisi dalam hal ini. Undang-undang hukuman mati Israel memang cacat secara mendasar dari awal sampai akhir. Mereka memperbaiki rancangan undang-undangnya seiring waktu. Tapi kamu benar sekali, seseorang harus punya motif untuk menghancurkan negara Israel agar bisa dijatuhi hukuman itu. Yang berarti undang-undang itu tidak mencakup orang-orang yang memperkosa lalu menyiksa anak-anak. Maksudku, justru orang-orang seperti inilah yang seharusnya dijatuhi hukuman mati. Kamu menyebut Lebanon yang baru saja menghapus hukuman mati awal minggu ini. Itu benar, tapi masalah utama yang belum kita bahas adalah dibandingkan dengan apa? Apa yang menggantikan hukuman mati ketika itu dihapuskan? Dan maksudnya seperti apa kondisi sehari-harinya? Apakah mereka yang melakukan kejahatan terburuk benar-benar mengalami nasib terburuk di dalam penjara? Sama sekali tidak. Saya telah mendokumentasikan kehidupan bukan hanya di sel hukuman mati di beberapa negara bagian, Tetapi juga, seperti apa kehidupan bagi mereka yang mendapat hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat? Faktanya, mereka yang melakukan kejahatan terburuk tidak mengalami penderitaan paling berat di dalam penjara. Justru, mereka yang paling sedikit menderita. Mereka punya pekerjaan sampingan terbaik. Pekerjaan terbaik. Di Lebanon, ketika mereka menghapus hukuman mati, perhatikan apa yang mereka gantikan minggu ini. Mereka menggantinya dengan hukuman seumur hidup dengan kerja paksa khusus. yang berarti setidaknya mereka sedang mendekati pertanyaan moral tentang seperti apa kehidupan jika kita membebaskan orang dari hukuman mati, atau apakah mereka pantas mendapatkannya atau tidak. Prinsip dasar keadilan adalah bahwa mereka yang melakukan kejahatan terburuk pantas mendapatkan hukuman yang paling berat, pantas menjalani kehidupan terburuk di dalam penjara. Dan di Amerika Serikat, ini benar-benar menyimpang. Kami tidak memiliki itu. Seringkali mereka yang melakukan kejahatan paling ringan justru menjadi korban di dalam penjara, dan mereka yang melakukan kejahatan paling berat Justru memiliki dipuja, kehidupan dan mereka terbaik juga di dalam dipuja. penjara. Saya punya pertanyaan, karena Anda tahu, sebagai orang Amerika, kami pernah melihat, saya tidak ingat urutannya. Saya pikir pelaku bom Oklahoma City dijatuhi hukuman mati. Benar? Saya sedang mencoba mengingat. Ya, it's federal. Tapi satu hal yang ingin saya tambahkan adalah, bahkan ketika orang dijatuhi hukuman mati, mereka tetap berada di sel hukuman mati selama bertahun-tahun. Dan kemudian pada menit terakhir, hukumannya dibatalkan. Saya juga berpikir tentang berapa banyak uang yang dihabiskan untuk ini. Maksud saya, bukankah jika kamu benar-benar seorang pembunuh kelas berat, kamu tahu, kamu seperti Charles Manson atau siapalah itu, kamu belum tentu bisa direhabilitasi. Jadi, bukankah di penjara seumur hidup di balik jeruji besi itu lebih buruk daripada dihukum Jelas mati? tidak. Jelas, lihat jalan bunuh diri, lihat tingkat bunuh diri di penjara. Semua orang punya akses ke senjata, dan sangat sedikit yang benar-benar bunuh diri. Jadi faktanya mereka menunjukkan pilihan mereka dengan tetap hidup. Mereka jauh lebih memilih tetap hidup di dalam penjara, bahkan seumur hidup, daripada mati. Itu fakta sederhananya. Steven. Ya, kita sedang membuat generalisasi yang terlalu menyamaratakan di sini. Maksud saya, itu konyol. Beberapa pernyataan yang saya punya. Itu saya konyol. sangat Berapa tingkat menghormati bunuh diri? Profesor Becker, Berapa tapi tingkat bunuh saya diri hanya- untuk para itu pekerja bukan- pabrik? Itu hanya, Anda tahu, itu bukan kesimpulan dari fakta-fakta. Anda harus pergi ke setiap tempat dan Anda harus melihat sendiri. Ya, beberapa orang akhirnya menghabiskan waktu lama di sel hukuman mati. Beberapa di antara mereka dinyatakan tidak bersalah. Saya mengundang Anthony Ray Hinton untuk berbicara di kelas saya di Yale tahun lalu. Dia telah 30 tahun di sel hukuman mati di Alabama. Tapi ternyata dia benar-benar tidak bersalah atas kejahatan itu. Jadi saya harap kita bersyukur kita tidak mengeksekusinya. Karena jika kita melakukannya, tidak akan ada yang bisa dilakukan. Memang ada orang-orang yang telah dieksekusi, padahal mereka tidak bersalah atas kejahatan itu. Dan kita baru mengetahuinya kemudian. Seperti Todd Willingham di Texas, tidak ada yang bisa dilakukan. Dia sudah tiada. Kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Dalam hal bagaimana orang-orang diperlakukan di penjara, itu sepenuhnya tergantung pada negara bagian mana kamu berada. Apakah itu federal atau negara bagian. Hal-hal seperti itu, generalisasi seperti itu tentang hal tersebut, itu sama sekali tidak benar. Ya, kamu tadi menyebutkan biaya untuk menahan orang-orang di penjara, menempatkan mereka di sel hukuman mati. Tapi jika kamu benar-benar mengeksekusi mereka, maka itu juga akan menimbulkan biaya publik yang besar, karena kamu harus mengajukan banding atas putusannya. Kamu harus melewati semua proses ini. Jadi tidak ada cara yang mudah. Secara teori, kamu bisa menimbang apakah lebih murah untuk menahan seseorang di penjara atau mengeksekusi mereka, membuat mereka melewati semua proses pengadilan dan banding. Tapi itu berbeda-beda tergantung pada setiap kasus. Satu-satunya hal yang ingin saya katakan adalah, ya, dalam kebanyakan kasus, dan Amerika memang punya sistem yang sangat cacat soal ini, dan itulah mengapa ada begitu banyak orang yang bisa lolos dari hukuman mati. Tapi jika ada seseorang yang benar-benar bisa dibuktikan tanpa keraguan bahwa mereka melakukan kejahatan itu, misalnya di Inggris, ATL Axel Wide-Bekana yang membunuh 3 gadis muda di sebuah pertunjukan tari bertema Taylor Swift, dan di penjara, dia telah menyerang para penjaga.
Dia pada dasarnya sekarang sedang dibius berat di penjara dengan keamanan tinggi. Akan jauh lebih mudah bagi pembayar pajak Inggris jika dia dieksekusi. Namun, karena hukuman mati telah dilarang di Inggris sejak pertengahan tahun 1960-an, maka dia harus tetap di penjara yang penuh sesak di Inggris. Mereka harus membebaskan banyak narapidana non-kekerasan lebih awal karena situasi penjara yang terlalu padat di sana. Jadi mereka harus terus membuatnya tetap hidup dalam keadaan yang nyaris vegetatif. Pembunuhan salah satu manusia paling mengerikan, salah satu kejahatan paling mengerikan yang bisa kamu bayangkan. Dalam kasus itu, akan jauh lebih masuk akal jika dia dieksekusi saja. Selesaikan saja semuanya. Itu akan memberikan sedikit kelegaan bagi keluarga dan akan mengurangi beban bagi pembayar pajak Inggris. Inilah mengapa, seperti yang saya katakan, kamu harus melihatnya berdasarkan kasus per kasus. Kamu tidak bisa hanya membuat aturan umum, seperti yang mereka lakukan di beberapa negara bagian di Amerika, atau seperti pengelola perencanaan mereka. Sangat sulit bagi sistem peradilan. Ya, silakan lanjutkan. Nah, saya diperingatkan. Apa yang harus dilakukan? Apa yang Anda katakan adalah memastikan bahwa Anda telah memvonis orang-orang ini bersalah dan Anda benar-benar yakin bahwa mereka bersalah atas kejahatan itu dan mereka benar-benar pantas mendapatkan hukuman mati. Nah, itu pertanyaannya. Bagaimana Anda memutuskan apakah mereka pantas mendapatkan hukuman mati? Tapi itu teorinya, dan itulah dasar dari diberlakukannya undang-undang hukuman mati ini. Namun, yang kita temukan dalam prakteknya, ternyata tidak semudah itu. Saya setuju. Kemudian Itulah kenapa ketika saya bilang Anda sampai masalahnya di Alabama dalam atau tempat praktik. seperti Kalau itu, secara semuanya teori jadi itu berbeda. memang ideal, tapi kita tidak bisa menerapkannya dalam praktik karena Anda tidak bisa begitu saja menambah satu lagi untuk orang lain dan satu hukum untuk semua orang lainnya. Itulah masalahnya. Saya setuju dengan itu. Baik. Itu benar. Dan kita juga memiliki pengadilan yang dikelola dengan sangat buruk, dengan pengacara yang ditunjuk, pengadilan yang dibayar sangat sedikit untuk mewakili orang-orang. Bahwa juri yang semuanya kulit putih yang memutuskan kasus. Jadi mudah untuk mengatakan ya, secara teori kita akan memiliki sistem di mana kita akan memberi mereka proses hukum yang sangat cermat. Kita akan benar-benar memastikan mereka bersalah. Kita akan benar-benar memastikan mereka memang pantas dieksekusi. Mudah untuk mengatakan itu secara teori, tapi sangat mustahil dilakukan dalam praktik. Itulah masalahnya. Itulah terutama alasan ketika kenapa saya Anda memberikan memiliki contoh sistem Axel Riedel dari pelaporan yang Akana. sangat Karena luas. dia ditemukan di luar dengan pisau. Dia terlihat di kamera, sedang melukai gadis-gadis itu. Itulah mengapa saya memberikan contoh khusus itu. Tapi disinilah masalahnya, ketika Anda harus membuktikan tanpa keraguan yang beralasan untuk setiap orang. Dan ada kasus, seperti yang disebutkan, lebih dari 200. Sejak tahun 1970-an di Amerika, ada orang-orang yang berhasil keluar dari sel hukuman mati karena mereka dibebaskan dari tuduhan kejahatan yang diduga mereka lakukan. Dan disitulah masalahnya muncul. Itulah mengapa saya bilang, hal seperti ini harus ada di dunia yang ideal. Saya tidak mengatakan ini praktis, tapi di dunia yang ideal, Anda bisa menerapkan ini hanya untuk beberapa kasus tertentu. Baiklah, Robert, saya tidak silakan tahu banyak akhiri. tentang penjara di Britania Raya, tapi di Amerika Serikat, orang seperti itu Terlalu akan ditempatkan di penjara dengan keamanan super maksimum, di mana mereka tidak akan pernah berinteraksi dengan orang lain. Waktu kita hampir habis. Baiklah, saya ingin Robert menyelesaikan karena waktu kita hampir habis. Ya, pendapat terakhir tentang ini, Robert. Ini bukan masalah biaya, ini masalah keadilan. Dan seharusnya ada beban pembuktian yang terpisah pada tahap penjatuhan hukuman dibandingkan dengan tahap penentuan bersalah. Tidak seharusnya cukup hanya yakin tanpa keraguan yang beralasan bahwa dia melakukannya. Anda harus benar-benar yakin secara moral bahwa dia pantas mendapatkannya. Kita tidak memiliki beban pembuktian yang lebih tinggi itu. Ada sejumlah cacat dalam rezim hukum saat ini terkait hukuman mati. Saya mengakui hal itu. Tapi faktanya, terkadang hukuman mati dan hanya hukuman mati yang merupakan hukuman yang benar-benar adil sebagai respons. Dan jika kita berkomitmen pada keadilan, Kita seharusnya tidak melakukan analisis untung rugi. Dan omong-omong, kita tidak memasukkan biaya dari semua uang yang dihemat, dari semua pengakuan bersalah yang didapat sebagai hasil dari mereka yang mengaku bersalah, yang memang bersalah. Dan mereka mengaku bersalah hanya untuk menghindari hukuman mati dan menghapusnya dari pilihan. Tapi seharusnya ini bukan soal biaya, ini seharusnya soal siapa yang pantas mendapatkan apa. apakah kita berkomitmen pada keadilan? Dan apakah kita bersedia mengeluarkan uang, waktu, dan usaha untuk memastikan bahwa orang-orang mendapatkan apa yang pantas mereka terima? Baiklah, terima kasih semuanya. Ini jelas merupakan debat yang menarik. Masih banyak pertanyaan lainnya. Saya berharap kita punya lebih banyak waktu. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Robert Blacker, Stephen Bright, dan tentu saja Joe Brown. Dan jangan kemana-mana, kami akan segera kembali setelah jeda.